Kami sukacita dalam kemuliaan-Mu, beroleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, juga memberkati mereka dalam seluruh kehidupan dan perjuangan hidup iman mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian, aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dia yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tata, dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka melihat dia daripada cahaya, sebab kimilaunya tak kunjung henti. Namun demikian besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum.
Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini tentu rasa-rasanya kurang enak didengar, karena di satu sisi kita hidup, lalu kita berusaha dan mencari berbagai macam termasuk harta kekayaan. Tetapi justru sebaliknya, dalam Injil hari ini, ketika seorang kaya datang kepada Yesus bertanya tentang apa yang dapat ia lakukan supaya beroleh kehidupan kekal, justru pada akhirnya Yesus melihat orang kaya itu, meskipun ia telah menjalani kehidupannya dalam ketaatan penuh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan, tapi ternyata masih ada satu hal yang menjadi penghalang baginya untuk beroleh kehidupan kekal, yakni bahwa ia bersedih ketika Yesus mengatakan kepadanya, "Pergilah, juallah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Kadang orang memakai kutipan sabda ini untuk mengatakan kepada sesamanya, kita sesungguhnya tidak butuh kekayaan untuk hidup di dunia ini supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Tentu juga keliru, karena selagi hidup di dunia ini tentu kita butuh harta. Kita butuh hal-hal duniawi untuk menyokong, untuk mendukung, membantu kita memperkembangkan kehidupan kita, termasuk memperkembangkan kehidupan iman kita. Yang bijaksana adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, di mana kita sungguh-sungguh berusaha memenuhi kehidupan duniawi kita, kita jangan lupa untuk juga mempersiapkan diri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Bahwa orang kaya yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ia telah dengan setia melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi ternyata menjadi kurang karena ia tidak mewujud nyatakan, mengkonkretkan hukum-hukum itu di dalam kehidupan manusiawi. Nyatanya bahwa ia berusaha sampai ia kaya, tetapi ia tidak memperhatikan atau ia tidak berbelas kasih kepada saudara-saudarinya, orang-orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Karena itulah Yesus dalam kisah Injil hari ini mengingatkan orang kaya yang ingin beroleh hidup kekal itu supaya ia pergi untuk menjual segala harta miliknya supaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, usaha-usaha hidup kita di dunia ini secara manusiawi bukanlah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
tetapi kemudian sungguh tidak menjamin kehidupan kita untuk beroleh kehidupan kekal ketika harta duniawi kita kumpulkan hanya untuk diri kita sendiri. Harta duniawi menjadi berkat dari Allah lewat usaha-usaha kita. Namun demikian, tentu diharapkan bahwa dengan beroleh harta duniawi itu, kita mesti juga menggunakannya bukan hanya untuk diri kita sendiri atau kepentingan kelompok kita, melainkan juga untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, yang butuh uluran tangan. Itulah kira-kira yang menjadi penekanan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, bahwa bukan berarti kita tidak boleh berusaha memperoleh kekayaan, tetapi janganlah kekayaan menjadi penghalang bagi kita untuk beroleh kerajaan Allah. Mari kita menggunakan harta kekayaan, benda-benda duniawi yang kita miliki sebagai sarana pendukung bagi kita untuk beroleh kehidupan yang kekal, dengan menggunakannya untuk memanfaatkan kekayaan atau harta benda yang kita miliki bagi orang-orang yang berkekurangan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Bahwa seringkali kita juga melihat tidaklah mungkin hal itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau Yesus mengatakan semua harus kita tinggalkan agar kita beroleh kerajaan Allah. Bisa saja bahwa kemudian seperti orang kaya yang dikisahkan dalam Injil hari ini, kita akan bersungut-sungut. Bahkan para murid pun, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Tetapi kita harus yakin bahwa apa yang tak mungkin di mata kita, bagi Allah mungkin terjadi. Mungkin saja kita mengatakan tidak dapat kita hidup, apalagi beroleh kehidupan kekal tanpa adanya harta kekayaan yang senantiasa mendukung atau menjadi bagi kita sarana untuk beroleh kehidupan baik duniawi maupun kehidupan kekal. Tetapi bagi Allah, Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang tahu mana yang paling benar bagi kita. Dan karena itu baginya segala sesuatu mungkin untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, yang seringkali kita anggap tidak mungkin karena kita ukur dengan keinginan ataupun kehendak kita. Kita tidak mengukurnya menurut kehendak Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan memberikan rahmat keselamatan bagi kita kalau kita percaya kepadanya dengan setia, dan kepercayaan yang setia kepadanya kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita, seperti yang Yesus sendiri telah teladankan kepada kita. Selama Ia hidup sebagai manusia, Ia berkeliling, selain mematuhi hukum-hukum, Ia juga menjalin relasi dengan sesama manusia, menolong orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian bagi orang yang telanjang, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Hal-hal yang konkret dalam relasi, dalam hubungan kita dengan sesama mesti kita wujud nyatakan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Semoga sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini tidak membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis, karena kita menganggap seperti para murid bahwa apa yang dimaksudkan oleh Yesus tidaklah mungkin terjadi bagi kita. Tetapi kita harus optimis bahwa dan yakin sungguh apa yang telah dikatakan oleh Yesus, bahwa Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita, dan kita hanya dituntut untuk percaya dan mewujudkan kepercayaan kita itu dalam kehidupan keseharian kita. Maka apa yang tak mungkin bagi kita manusia menjadi mungkin bagi Allah untuk mendatangkan keselamatan kekal bagi kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari di hadapannya kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pengkhotbah dan guru agama yang mewartakan kebijaksanaan sabda Allah, semoga para pewarta sabda menghayati lebih dahulu apa yang hendak mereka wartakan, sehingga dapat membagikan pengalaman hidup mereka kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menjauhi segala pertunjukan kekuasaan dan kemewahan. Dan bagi para pemimpin negara serta wakil rakyat, semoga mereka tak pernah mengorbankan prinsip-prinsip dengan maksud mencapai kekuasaan, sukses, serta kekayaan, tetapi melibatkan diri untuk memajukan martabat manusia serta nilai-nilai Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi mereka yang berkarya untuk media massa, radio, televisi, film, dan surat kabar, semoga para wartawan media tidak memutarbalikkan kata-kata dan data-data untuk mengacaukan nilai-nilai kehidupan, tetapi mencari kebenaran dan kenyataan dengan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik menantang kaum muda untuk merangkul cita-cita yang berarti. Dan bagi kaum muda, semoga kehidupan kaum muda tetap dijiwai oleh idealisme dan kemurahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi semua orang yang berharta dan berbakat, semoga orang-orang yang telah dianugerahi harta dan bakat dengan rela hati memberikan bantuan kepada sesama yang berkekurangan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana.
Kita juga bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Agustinus Kalepe, Pastor Martinus Matani, Pastor Octavianus Tandilolo. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami satukan dengan syukur para hamba-Mu, para imam-Mu yang hari ini bersukacita merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Semoga sukacita dan kegembiraan yang mereka boleh alami hari ini menjadi semangat baru bagi mereka menjalani kehidupan selanjutnya, terlebih di dalam tugas-tugas pelayanan kepada umat-Mu. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, agar dapat menjalani kehidupan ini penuh sukacita dan boleh semakin menghantar umat-Mu mengenal Engkau dan pada akhirnya boleh mengalami sukacita dalam kerajaan surga kelak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kita juga mohon pertolongan dan belas kasih Allah bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang ke hadiratnya, secara khusus Bapak Benyamin Kolo, Mama Lucia Eno, Om Antonius Bala, dan cucu Luciana Ija. Ya Bapa yang Maha Baik, kerajaan-Mu menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami umat-Mu. Kami berdoa untuk keselamatan hamba-hamba-Mu, Bapak Benyamin Kolo, Mama Lucia Eno, Om Antonius Bala, dan cucu Luciana Ija. Semoga segala harapan dan kerinduan yang telah mereka perjuangkan dalam hidup di dunia ini sungguh menjadi bagi mereka jaminan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Dan sembari memohon sekiranya ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka, Engkaulah Allah yang Maha Rahim, kiranya akan memberikan rahmat pengampunan agar mereka layak pantas masuk dalam kerajaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Ya Allah, berikanlah kepada kami bukan kekayaan tetapi kepercayaan, bukan kekuasaan tetapi keberanian, bukan kenikmatan tetapi kebahagiaan, bukan kepura-puraan tetapi kejujuran. Jadikanlah kami bijaksana dengan kebijaksanaan Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah Putra-Mu yang menjadi pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 383. Datang padamu, ya Tuhan, tanpa siapkan kudus 389.
389. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita doakan bersama doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus, Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-28 tanggal 9 dan 10 Oktober 2021. Pertama, misa bersama telah dimulai sejak hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Jadwal misa harian dari hari Senin sampai Jumat di sepanjang bulan Oktober tahun 2021 dimulai pukul 18 sore dan diawali dengan doa rosario pukul 17.30 sore. Misa Sabtu pukul 18 dan misa hari Minggu pukul 7, 9, dan 16.30 sore. Ketiga, misa menerapkan protokol kesehatan, yakni sehat dan sudah divaksinasi. Akan dilakukan pengecekan suhu, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun dan belum divaksin serta belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. 4. Kursus persiapan perkawinan akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 20.00 malam
di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Kelima, dibuka pendaftaran untuk penerimaan sakramen baptis bagi kelompok dewasa. Bagi yang berminat disilahkan menghubungi sekretaris paroki Ibu Rosa untuk mendaftar pada setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Keenam, dibuka pendaftaran untuk menjadi dirigen dan pemazmur. Bagi yang berminat disilahkan menghubungi sekretaris paroki Ibu Rosa untuk mendaftar pada setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 1 siang. Ketujuh, mencermati situasi pandemi COVID-19 saat ini, maka sekali lagi dimohon perhatian untuk sekalian umat yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yakni selalu memelihara kesehatan, kemudian sudah divaksinasi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Untuk selanjutnya sebagai langkah preventif, sangat diharapkan untuk tidak membawa anak-anak yang berada di bawah usia 12 tahun dan belum komuni pertama ikut dalam perayaan Ekaristi. Untuk mereka disiapkan perayaan live streaming. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 629.